Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amirhan dimanapun berada. Teman-teman, hari ini kita kembali bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Nah, kita akan membahas materi terkait bagaimana sih Kak caranya mengatasi rasa malas. Nah, ini semuanya akan kita kupas dan saya akan berikan tipsnya agar kita semua menjadi orang-orang yang produktif, bukan menjadi orang-orang yang malas. Ini teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita menuju 1K teman-teman, ataupun 1000 subscriber. Dan saya mohon bantuan teman-teman semuanya, sama-sama kita bangun channel ini untuk lebih besar, supaya saya lebih semangat untuk berbagi informasi dan hal-hal yang berbau hal positif teman semuanya. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya, agar ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Teman-teman semuanya, rasa malas merupakan fenomena yang begitu luar biasa ya, menimpa setiap individu karena memang itu adalah hal yang selalu ada dalam diri setiap orang. Akan tetapi ada cara mengatasinya teman-teman, sehingga hal-hal sifat malas tersebut tidak lagi ada dalam diri kita. Karena memang semakin kita untuk bermalas-malasan, semakin kita untuk tidak mau produktif, nah kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal akan kemajuan teknologi, akan kemajuan pengetahuan, bagaimana pendidikan, dan bagaimana tentunya hal-hal dalam konteks pekerjaan pun kita akan menjadi orang yang tertinggal. Karena kalau Anda malas, bagaimana mungkin Anda mendapatkan suatu pekerjaan? Dan kalau Anda malas, bagaimana mungkin Anda mendapatkan pendidikan yang layak? Dan kalau Anda malas, bagaimana Anda punya pengetahuan yang luas? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait bagaimana tata cara untuk mengatasi rasa malas. Nah, cara yang pertama, teman-teman semuanya harus melakukan hal-hal produktif. Semuanya teman-teman bisa catat, harus melakukan hal-hal yang produktif. Hal produktif seperti apakah itu? Teman-teman, ingat ketika misalnya Anda berada di rumah atau sedang berada di kantor, lakukanlah hal produktif. Kalau misalnya di rumah, lakukan pekerjaan. Mulai Anda bangun tidur, harus dibuat dulu nih jadwalnya. Ketika misalnya Anda bangun tidur, jadwal apa selanjutnya akan dilakukan? Apakah membersihkan kamar tidur dulu, merapikannya, setelah itu Anda mandi, lalu Anda sarapan. Nah, setelah itu mungkin Anda bisa membaca ataupun memperkaya pengetahuan, dan selebihnya mungkin Anda bisa mengerjakan tugas, dan juga Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bantu orang tua. Itu akan lebih produktif ketimbang Anda justru tidur-tiduran semata di kamar. Ataupun misalnya Anda berada di kantor, Anda sedang bekerja, tapi biasakanlah sebelum Anda bekerja dalam 1 hari penuh, teman-teman harus buat jadwal dulu. Kira-kira nanti pukul sekian saya ada jadwal apa, pukul sekian saya harus menyelesaikan apa, sehingga teman-teman menjadi orang-orang yang produktif. Artinya, buatlah jadwal kegiatan setiap harinya, supaya teman-teman punya rencana yang baik dan punya tindakan yang sesuai apa yang teman-teman rencanakan tadi. Dan sifat rasa malas itu ketika kita melakukan hal produktif akan perlahan gugur dari diri kita teman-teman. Nah, cara yang kedua apa yang harus dilakukan supaya menghindari rasa sifat malas ini teman-teman? Teman-teman harus banyak memotivasi diri. Teman-teman harus punya yang namanya motivasi. Saya mau jadi apa? Saya mau kemana setelah ini? Kalau misalnya Anda sedang kuliah, setelah kuliah saya mau jadi apa? Apakah saya ingin jadi orang yang di rumah saja? Atau teman-teman akan bekerja? Nah, ini harus teman-teman rencanakan motivasi diri Anda. Ketika Anda punya motivasi, oh nanti setelah tamat saya ingin menjadi pegawai negeri misalnya. Saya ingin bekerja di perusahaan, saya ingin menjadi pengacara, hakim, saya ingin menjadi akuntan, saya ingin menjadi seorang pendidik, guru, dosen. Nah, semua itu teman-teman harus lakukan. Dan ketika Anda punya motivasi untuk hal itu, Anda punya hal-hal yang harus Anda kejar, sehingga setiap hari Anda akan produktif. Kalau misalnya Anda sudah punya motivasi tersebut, Anda tuliskan. Jangan diingat, karena ingatan bisa lupa, karena tulisan akan kekal teman-teman semuanya. Tapi setelah Anda tulis, Anda jangan lupa tempel. Ini pesan saya, Anda tempel di kaca lemari Anda biasa berkaca setiap hari. Ya, sebelum Anda misalnya sisiran atau sebelum pakai jilbab, teman-teman, itu ditempel tuh di kaca supaya terlihat. Nah, sambil bersisir, sambil memasang jilbab, teman-teman ingat, oh saya punya target. Setelah ini saya mau bekerja di sini, sehingga rasa malas itu akan teman-teman kalahkan. Itu adalah tips yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga, hadiahi diri sendiri.
Ya teman-teman, ingat, semakin kita menghargai diri kita, ya semakin kita membuat diri kita bahwa kalau misalnya menyelesaikan tugas, lalu Anda hadiahi diri Anda dengan apa? Dengan kesenangan, misalnya Anda apakah ingin olahraga, atau misalnya Anda membeli pakaian yang ya menurut Anda bisa menunjang penampilan Anda untuk tidak malas, ya kenapa tidak? Anda berikanlah hadiah apapun itu. Atau misalnya hal-hal yang justru memberikan dampak positif pada diri Anda. Dan itu adalah semangat kita untuk melawan rasa malas. Kemudian juga teman-teman, ini harus dibiasakan ya. Makanya lakukan tindakan langsung. Kalau semua itu hanya bersifat rencana, rasa malas tidak akan pernah gugur teman-teman. Oleh karena itu memang rasa malas tadi harus betul-betul dilawan dengan tindakan. Just do it ya. Lakukan sekarang ini juga teman-teman. Kalau teman-teman tidak melakukan sekarang, maka teman-teman akan tertinggal. Nah ini tentunya tidak akan ada dampaknya. Mau kita seperti apapun, ya yang namanya rasa malas akan tetap tumbuh. Makanya kita lawan dengan tindakan sekarang. Mulai hari ini niatkan dalam diri teman-teman bahwa saya akan menjadi orang yang lebih produktif. Misalnya tiap hari teman-teman punya bahan bacaan minimal satu hari satu lembar. Ya bisa jadi. Atau misalnya satu hari teman-teman harus olahraga. Nah ini kan akan mengakibatkan tingkat kepercayaan diri kita menjadi luar biasa tinggi. Dan juga rasa malas tadi yang semula tidur-tiduran tidak efektif. Terlebih lagi ketika tidur-tiduran teman-teman tidak memiliki hal yang bisa dikerjakan. Ini yang justru bahaya. Karena memang sifat malas itu kalau dipelihara akan kacau teman-teman. Oleh karena itu saran saya, mari sama-sama kita hindari sifat malas sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi produktif. Jangan pernah Anda berpikir ketika Anda bermalas-malasan akan menjadi orang sukses. Tapi berpikirlah ketika Anda bermalas-malasan hari esok apakah dapat atau tidak. Nah justru dengan hal itu Anda akan termotivasi diri sendiri. Dan ingat, Anda juga harus mencari kira-kira siapa tokoh yang membuat Anda tidak malas. Misalnya ingin menjadi pengusaha, Anda bisa contoh Jack Ma. Oh Jack Ma misalnya adalah orang yang gagal dulunya, tapi dengan semangatnya, dengan melawan rasa malasnya, dia ternyata bisa menjadi orang kaya. Dan dia menyebabkan salah satu orang terkaya di dunia. Melalui apa? Dia menghilangkan rasa malas dalam dirinya. Bahwa dia berpikir hari ini pasti bisa kita kalahkan dengan rasa malas sehingga hari esok bisa menjadi lebih baik. Ketika kita justru menganggap bahwa hari ini sudah final, maka hari esok tidak ada. Maka ini teman-teman harus pahami bahwa kita harus mulai dengan mimpi yang besar. Mimpi besar tentu teman-teman akan menghilangkannya dengan suatu tindakan yang luar biasa. Dan teman-teman haruslah selalu ikut dalam kerumunan-kerumunan yang membuat Anda menjadi orang-orang yang memiliki jiwa semangat yang tinggi. Bukan justru semangat bermain-main dan bersenang-senang semata. Bersenang-senang semata justru akan mengakibatkan Anda terjerumus teman-teman. Karena hal-hal tersebut bisa jadi tidak produktif. Ada kalanya Anda harus bersenang-senang ketika Anda menyelesaikan proses pekerjaan misalnya. Ataupun Anda misalnya sudah menyelesaikan tugas. Nah ini akan membuat Anda lebih baik. Oleh karena teman-teman semuanya, mari sama-sama kita hindari sifat malas ini dengan menjaga pola hidup kita. Buat rencana kita, lakukan hal-hal yang produktif. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk tindakannya dilakukan. Dan juga yang terpenting teman-teman harus cari motivasi diri. Kenapa? Lalu hadiahi diri kalian. Dan lihatlah tokoh siapa yang membuat teman-teman tidak menjadi malas. Karena orang sukses tidak pernah tidur-tiduran, tapi orang sukses selalu berjalan walaupun langkah demi langkahnya kecil. Dan itu akan lebih baik ketimbang Anda tidur semata. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa kita menuju 1000 subscriber. Mohon bantuannya untuk subscribe dan komen. Silakan beri komentar di kolom komentar teman-teman, sehingga kita punya ide apa selanjutnya akan kita bahas dan inspirasi apa yang akan kita berikan kepada semua orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.